Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun jaringan yang mata kuliahnya diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Komponen penyusun jaringan. Berikut ada beberapa komponen penyusun jaringan. Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC. Yang kedua ada kabel jaringan. Secara umum ada 3 jenis kabel yang digunakan untuk menyambungkan jaringan komputer, yaitu Twisted Pair atau UTP dan STP, koaksial dan fiber optik. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai kabel UTP. Kemudian ada konektor, hub, switch, repeater, bridge, router, access point, wireless card, dan modem. Penjelasan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair merupakan kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel UTP memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jingga, putih jingga, hijau, dan putih hijau ini berfungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian biru, putih biru sebagai penghantar paket suara, coklat, putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. 3. Tidak memiliki pelindung atau shield. 4. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. 5. Menggunakan konektor RJ45. 6. Memiliki transmisi hingga 1000 Mbps. 7. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kategori kabel UTP. Yang pertama ada kategori 1. Kabel dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel ini biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan line telepon. Yang kedua ada kategori 2. Kabel dengan kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Dan telah mendukung data dan suara digital. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk topologi token ring. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kabel kategori 2 ini sudah tidak cocok digunakan pada sistem modern saat ini. Yang ketiga ada kategori 3. Memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti kabel UTP kategori 2. Yang keempat ada kategori 4, memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Pada kategori ini, umumnya juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BSD. Yang kelima ada kategori 5, memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps, mendukung komunikasi data dan suara digital
dan dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Kemudian ada kategori 5E, merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Lanjut, ada kategori 6, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel kategori ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kemudian ada kategori 6A, merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Lanjut, kategori 7, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel kategori ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Standar kabel UTP. Pada umumnya, standar internasional yang digunakan dalam urutan warna kabel UTP adalah TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through, memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, jika Anda menggunakan susunan standar TIA atau EIA 568A di ujung pertama, maka ujung kedua juga menggunakan standar TIA atau EIA 568A itu juga. Nah, biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan lain-lain. Intinya perangkat tersebut bukan yang sejenis. Yang kedua, ada kabel crossover, memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Misalnya, jika Anda menggunakan standar TIA atau EIA 568B di ujung pertama, maka ujung kedua menggunakan standar EIA atau TIA 568A. Digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kabel rollover, memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router dan PC dengan konsol switch manage. Berikut ada tutorial cara pemasangan kabel UTP.
Berikut referensi dari materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.